Sebelum kita mulai ibadahnya, yuk kita siapkan. Yang pertama, Alkitab. Yang kedua, persembahan. Dan juga celengannya. Kalau sudah, duduk yang rapi agar kita bisa bersama-sama beribadah. Hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Selamat beribadah. Halo adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi bersama Kakak Bernika. Apa kabar adik-adik? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat selalu ya. Terima kasih ya adik-adik sudah hadir di ibadah IHMPA hari Minggu ini. Sebelum kita mau mulai ibadahnya, kita saat teduh ya adik-adik. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, biar lebih semangat lagi, kita nyanyi bareng-bareng ya. Kita akan bernyanyi dengan judul Dikepak-kepakan Tanganku. Kepak-kepakan tanganku, digeleng-geleng kepalaku, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Kita bersatu dalam doa ya adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami anak-anakmu boleh berkumpul untuk IHMPA. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, biarlah Tuhan memberkatinya dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya. Kita mau membaca Mazmur bersama-sama ya. Dari Mazmur 67 ayatnya yang kelima. Kakak akan bacakan untuk bersama-sama Mazmur 67 ayatnya yang kelima, yang menyatakan, kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah segala bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Biar lebih semangat lagi, kita nyanyi lagi ya adik-adik. Kita bernyanyi dalam judul Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Adik-adik, sebentar lagi kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur pada saat ini kami boleh berada dalam ibadah PA. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, dan sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati juga pelayan firman hari ini, dan biarlah apa yang disampaikan kami dapat mengertinya dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan hari ini terambil dari kitab Ester pasal 9 ayat 20-25. Demikian bunyinya. Penetapan Hari Raya Purim. Maka Mordekai menulis peristiwa itu.
lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasveros, baik yang dekat, baik yang jauh, untuk menjanjikan mereka supaya setiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk antar-mengantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai mereka melakukannya dan apa yang ditulis Mordekai kepada mereka. Sesungguhnya Haram bin Hamedata, orang Agag, seteru semua orang Yahudi itu, telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi, dan ia pun telah membuang pur, yakni undi, untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Akan tetapi ketika hal itu disampaikan kepada hadapan raja, maka dititahkannyalah dengan surat, supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disuulkan pada tiang. Demikian pembacaan hari ini. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga sehat terus ya. Kalau ada yang lagi sakit, kakak doakan semoga cepat sembuh. Nah, adik-adik, bacaan kita hari ini bercerita tentang sebuah peristiwa di kerajaan Persia. Di sana ada seseorang bernama Haman. Dia ini termasuk pejabat di kerajaan itu. Tapi dia ini jahat adik-adik. Dia itu benci sekali sama orang Yahudi. Dia punya rencana jahat sama semua orang Yahudi yang ada di kerajaan itu. Nah, rencana jahat ini terdengar oleh Esther dan Mordekai. Esther itu adalah istri dari Raja Ahasveros, raja di kerajaan itu, dan Mordekai itu adalah pamannya Esther. Esther dan Mordekai sama-sama bangsa Yahudi. Nah, mendengar rencana jahatnya Haman, Esther sama Mordekai sepakat untuk ngasih tahu Raja Ahasveros nih tentang itu. Dan setelah mendengar itu, Raja Ahasveros pun marah. Dia minta Haman menghentikan rencana jahat itu, bahkan dia menghukum Haman. Padahal Raja Ahasveros ini bukan orang Yahudi adik-adik. Tapi berkat tuntunan Tuhan, Tuhan pakai dia untuk bisa menyelamatkan orang-orang Yahudi. Nah, apa yang dilakukan Raja Ahasveros itu adalah bukti adik-adik bahwa Tuhan bisa pakai siapa aja untuk menyelamatkan umatnya. Nggak ngebeda-bedain. Nah, Tuhan juga mau agar kita bisa melakukan hal yang sama saat ini adik-adik, sama seperti Ahasveros. Kita harus mau membantu, melindungi siapapun yang butuh tanpa memandang perbedaannya. Kita juga harus mau berteman dan hidup rukun dengan siapapun, walaupun dia beda suku, beda agama, beda jenis kelamin, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Nah, kakak ada contoh nih, ada contoh gambar seperti ini misalnya nih. Yang pertama, ini adalah seorang ibu yang kita lihat ya. Ibu ini pakai jilbab, berarti dia beragama Islam. Tapi dia sedang membersihkan gereja adik-adik. Ya, dia sedang membantu membersihkan gereja. Ini juga sebenarnya dekat dengan kita nih. Kita juga mengalami ini di gereja kita di GPB Sawangan, di mana yang membantu koster atau yang membantu menjaga kebersihan gereja kita, Pak Herman, itu juga agamanya Islam. Tapi dia mau membantu kita untuk melakukan pekerjaan sebagai seorang koster. Lalu ada juga ini. Nah, ini adalah saudara-saudara kita yang beragama Islam. Mereka sedang ibadah atau sholat, tapi mereka melakukannya dalam ruang ibadah, ruang gereja. Ya, jadi ini terjadinya di daerah Cilacap, di mana waktu itu sedang ada acara bersama, buka puasa bersama di gereja.
Lalu pas jam sholat ya udah, dari pihak gereja menyediakan sajadah gitu ya, karpet, alas untuk sholat, dan menyediakan ruangan untuk sholat, dan mereka saudara kita beragama Islam di sana ya tetap sholat di sana gitu. Nah, eh, ini salah satu bukti juga bahwa dengan semua perbedaan yang ada, kita tetap bisa hidup rukun kok, dan enak, dan jauh lebih enak kalau kita bisa hidup rukun tanpa memandang perbedaan apapun itu tadi ya, nggak cuma perbedaan agama. Nah, kalau untuk adik-adik, kita bisa mulai dari hal yang paling sederhana. Mungkin adik-adik udah melakukannya kemarin pas Idul Fitri, Lebaran, dengan kita ikut ngucapin, atau bahkan kita ada yang ngasih bingkisan Lebaran buat tetangga atau saudara yang beragama Islam. Itu juga udah nunjukin bahwa kita tuh bisa saling menyayangi dan hidup rukun dengan orang yang berbeda. Bayangin kalau semua orang di dunia ini melakukan hal seperti itu. Nggak bakal deh ada yang namanya perang atau kejahatan seperti itu ya. Yang ada adalah cinta kasih di mana-mana, seperti yang Tuhan inginkan. Nah, demikian cerita hari ini. Terima kasih sudah mau mendengar. Sehat-sehat terus adik-adik, Tuhan berkati. Terima kasih untuk firman-Nya Kak Gorga. Kita mau merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari KC 184 bait yang pertama sampai bait yang kedua. Judulnya Bermacam-macam Anak. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ada yang makan nasi atau makan ubi, ada yang suka sagu atau suka roti, berbagai macam sayur dan ikan lautnya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan selalu membantu bangsa kami agar terbebas dari segala bencana alam dan COVID-19. Dan satukanlah kami di dalam kasih-Mu. Kami juga berdoa bagi pemimpin bangsa kami, mulai dari Presiden, MPR, anggota DPR, dan bawahannya. Kiranya Tuhan selalu memberkati, memberi hikmat, memberi kejujuran, dan memberi kebijaksanaan. Dan takut akan Tuhan dalam memimpin negara. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kami. Kami beribadah Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami Tuhan. Berkatilah pembangunan gereja kami Tuhan, berkatilah juga pelayanan Bapak Pendeta, Bapak dan Ibu Panjelis, kakak-kakak sekolah minggu, dan juga jemaat gereja. Dan juga berkatilah orang-orang yang terlibat dalam pembangunan gereja Tuhan. Ajarkan kami Tuhan agar kami menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus berkati kami dalam sekolah kami masing-masing agar dapat sekolah dengan baik. Berkati para guru dan teman-teman kami yang ada di sekolah. Tuhan berkati juga kedua orang tua kami agar selalu sehat, panjang umur, dan diberi berkat. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan Yesus, hari ini kami ingin berdoa ya Tuhan Yesus, karena ada teman kami yang sedang sakit ya Tuhan Yesus, doakanlah mereka bisa cepat sembuh ya Tuhan Yesus dan bisa beraktivitas kembali. Ya Tuhan Yesus, doakanlah agar teman kami yang sedang berulang tahun
Semoga mereka bisa diberi kepanjangan umur, sehat selalu, dan bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua maupun orang lainnya, ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, inilah doa kami, ya Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita masuk dalam persembahan syukur. Adik-adik boleh siapkan persembahannya, siapkan juga celengannya yang di rumah. Dan kalau yang di rumah tidak ada celengan, boleh masukkan ke dalam amplop. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan bernyanyi dari GB 78, Yesus Kristus Sumber Hidup. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya, keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat hidup yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Kita akan mendoakan persembahan kita. Siapkan tangannya kembali, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur saat ini kami boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, tangan-tangan yang memberi. Tuhan juga mau memberkati persembahan ini, dan biarlah persembahan yang kami berikan dapat berguna bagi pelayanan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Warta Pelkat Anak. Warta yang pertama bagi adik-adik yang memiliki talenta nyanyi, menari, memainkan alat musik, dan yang lain-lainnya. Adik-adik boleh kirimkan videonya ke Kak Firna agar video talenta adik-adik bisa kakak-kakak tayangkan di dalam ibadah daring dan menjadi berkat bagi semuanya. Ditunggu ya videonya ya. Yuk. Warta berikutnya, ibadah di gereja akan dilaksanakan setiap akhir bulan di tiap bulannya. Akan ada list pendaftaran untuk setiap kelasnya karena kuotanya terbatas ya. Nah, orang tua harus mengisi form kesediaannya jika anak ikut ibadah di gereja. Nanti filenya akan dikirim di WhatsApp. Hanya ada 2 kelas yang akan dibuka untuk sementara, yaitu kelas TK dan kelas AK plus AT. Jadi kuota tiap kelas untuk TK hanya 10 orang, kelas AK dan AT adalah 15 orang. Adik-adik yang ingin ikut beribadah untuk kelas AK dan kelas AT wajib sudah vaksin minimal 1 dosis ya adik-adik ya. Ibadah daring via YouTube tetap ada ya adik-adik. Untuk adik-adik yang belum dapat kuota yang di gereja, jadi adik-adik gak perlu khawatir. Kalau nggak dapat kuota di gereja, adik-adik boleh ikut ibadah online di gadgetnya adik masing-masing. Ditunggu adik-adik. Selamat ulang tahun untuk adik-adik Meliani, Yosina Luhukai pada tanggal 30 Mei dan adik Maura Frida Sopakua pada tanggal 3 Juni. Selamat ulang tahun adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, kita bernyanyi lagi ya. Kita akan bernyanyi dalam judul Hari Ini Kurasa Bahagia.
kita masuk dalam doa penutup, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh bersuka cita, kami boleh beribadah dengan baik, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bisa menerangi jalan kami, bisa menjadi berkat untuk kami ya Tuhan melakukan aktivitas kami sehari-hari. Sebentar kami akan meninggalkan ibadah ini dan biarlah Tuhan memberkati setiap aktivitas kami hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kegiatan kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah telah selesai. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati ya. Sampai ketemu di minggu depan. Bye-bye.